Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucuk Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini menarik sekali bahasan kita membahas mengenai dampak suap vonis bebas Ronald Tanur, pemirsa. Dan sesuai dengan bahasan kita mengundang 3 narasumber kami untuk bisa berbincang dan juga berargumentasi terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Satu persatu lingkaran suap vonis bebas Ronald Tanur dibongkar Kejaksaan Agung. Mulai dari penangkapan 3 hakim yang memutus bebas pembunuhan Dini Sera. Mereka ialah Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Kemudian Lisa Rahma selaku pengacara Ronald Tanur juga ikut diringkus. Pengembangan dilakukan kejaksaan hingga menangkap juga mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang menjadi tersangka kelima dalam kasus ini. Yang terbaru, Ronald Tanur sendiri ditangkap kejaksaan pada Jumat malam lalu. Progres penangkapan aktor-aktor dalam lingkaran suap ini disertai dengan penyitaan uang hampir 1 triliun rupiah. Jumlah itu diperoleh dari pengungkapan kasus suap Ronald Tanur ini. Pengembangan kasus ini pun masih terus bergulir. Pihak-pihak lain bisa jadi menyusul terungkap keterlibatannya. Lantas, apakah ini tanda bahwa penegakan hukum di negeri ini sudah mulai ke arah yang lebih baik? Atau ini hanya anomali saja dari mencuatnya ketidakadilan dari kasus keji yang viral dan menyedot perhatian publik? Saksikan analisanya dalam Bincang-Bincang dampak suap vonis bebas Ronald Tanur. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita, yaitu dampak suap vonis bebas Ronald Tanur. Sesuai dengan janji saya, kami akan mengundang atau menyampaikan kepada Anda, atau memperkenalkan kepada Anda ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio, 2 orang, dan 1 sudah tergabung via Zoom. Dan saya akan sapa terlebih dahulu, yang pertama, sudah ada Bapak Edi Rudianto Eter, selaku praktisi hukum, Ketua DPC Pradisai Sidoarjo Raya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Terima kasih. Ya, saya butuh pendapat Anda terkait mengenai bahasan kita yang menarik di Lagi Center terdengar di publik ini, begitu ya. Baik, di samping beliau sudah hadir yaitu Profesor Sunarno Edi Wibowo selaku pakar hukum dan juga akademisi. Apa kabar, Pak Bowo? Alhamdulillah, baik-baik. Sudah bisa berjumpa kembali, kami undang Pak Bowo juga untuk bisa turut serta terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini dan juga pendapat Anda secara pribadi. Tapi tidak ketinggalan, saya akan sapa juga sudah hadir yaitu Bapak Dizar Alfarizi selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur. Selamat malam, Pak Dizar. Selamat malam, Mas Pucuk. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari, Pak Dizar. Kita akan berbincang juga mengenai bahasan kita, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucuk Rizaldi membahas mengenai bahasan yang menarik pada malam hari ini, yaitu dampak suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan sesuai dengan bahasan kita, saya ingin menyinggung terlebih dahulu nih dengan Pak Dizar. Pak Dizar, tanggapan Anda secara pribadi, apa ada komunikasi antara Komisi Yudisial dan juga Kejaksaan Agung dalam hal ini terkait dugaan suap ini? Iya, kalau dengan Kejaksaan Agung saya kira itu di luar kapasitas saya ya. Tapi bahwa kalau KY Jatim begitu ya, komunikasi dengan Kejaksaan Negeri maupun dengan Kejaksaan Agung begitu ya, tentu ada begitu ya komunikasi itu.
Dan yang pertama tentu KY turut mendukung ya langkah tim dari Kejaksaan Agung dalam proses penegakan hukum ini, begitu ya. Dan yang kedua juga bahwa apa yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung ternyata berkesesuaian, gitu ya, dengan hasil rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Yudisial pada bulan Agustus lalu, begitu ya. Baik. Jadi saya kira itu dua poin utama yang bisa disampaikan. Baik, Pak Dizar bisa sedikit tanggapi terkait mengenai 3 hakim yang ikut diringkus dalam kasus ini. Iya, jadi terkait majelis yang menangani perkara ini kan sejatinya sudah diberikan rekomendasi ya berupa pemberhentian tetap oleh Komisi Yudisial pada 26 Agustus lalu, gitu ya. Tetapi sampai dengan bulan Oktober ini, begitu ya, kunjung ada tindak lanjut, begitu ya, dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Yudisial. Nah, sehingga ada juga yang berkelakar bahwa Mahkamah Agung tidak menindaklanjuti, maka ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, begitu. Jadi tentu ke depan bahwa rekomendasi yang sudah dikeluarkan KY, begitu ya, sepatutnya bahwa segera dilakukan tindak lanjut, begitu ya. Baik. Jadi tidak perlu menunggu satu dan lain hal, saya kira begitu. Baik, saya beralih ke Pak Edi. Pak Edi, tanggapan Anda secara pribadi, singkat saja terkait mengenai bahasan bebas Ronald Tanur ini terkait mengenai dampak swap vonisnya yang sudah ada. Dampaknya itu memang sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Menyeret banyak orang nih. Menyeret banyak orang, bahkan 1.000 miliar ya. Kalau kita ngomong 1 triliun itu kan terlalu ini ya. Kalau 1.000 miliar itu kan, wah luar biasa. Gitu. Itu bagaimana Pak Edi? Sebenarnya merupakan akumulasi dari suap yang dilakukan oleh Ronald Tanur atau sebenarnya akumulasi dari beberapa kasus lainnya yang ada, begitu? Ya bisa jadi diakumulasi dari beberapa perkara kan seperti itu. Nah itu jadi dampaknya itu sangat luar biasa terkait di walaupun di MA-nya sendiri, di hakimnya sendiri. Dan yang mirisnya lagi itu di praktisi hukumnya sendiri kan begitu ya. Nah itu miris sekali lah. Dampaknya luar biasa. Menurut pendapat Anda pribadi ini hal yang lumrah atau biasa begitu sebenarnya ditemukan di publik begitu atau bahkan sebenarnya sudah sering terjadi seperti ini cuma tidak dicuat secara langsung ke media gitu. Nah ini kalau tercuat di media dan itu hal yang lumrah yang biasa nih enggak lah ya mungkin ya. Ini kita berbicara hari apes tidak tercatat di kalender. Mungkin seperti itu ya. Karena sepandai-pandainya tupai melompat dia akan jatuh. Betul. Dan orang hidup itu hari apes kan tidak tercatat di kalender. Betul, itu yang perlu diingat. Betul ya. Dipikir baik-baik saja ternyata akhirnya mencuat ke banyak hal begitu ya. Betul. Atau juga mengkait ke banyak hal begitu ya. Betul sekali. Baik, Pak Bowo menanggapi hal serupa. Singkat saja Pak Bowo, bagaimana tanggapan Anda Pak Bowo? Ya pertama yang mengapresiasi Masyarakat Kejaksaan Agung. Pertama. Kedua adalah 30 tahun baru pertama kali ini seorang jaksa agung bisa menangkap seorang hakim, ya, hakim pengadilan Surabaya. Ini sangat memberikan suatu apresiasi yang dahsyat sekali, dikarenakan dampaknya ini bukan berdampak lagi, ada pengepul namanya, zero reset tadi, yaitu apa yang disampaikan oleh Pak Edi 1.000 miliar. Nah ini bukan 1 triliun tapi 1.000 miliar. Nah 1.000 miliar inilah berdampak besar. Berarti mulai tahun 2012 sampai tahun 2022. Jadi 10 tahun. Jadi dengan kalau kita bicara mencatat 10 tahun, berapa orang yang minta tolong agar perkara dimenangkan. Nah dampak ini berarti apa? Nah ini jangan sampai nanti akan terjadi segala sesuatu memenangkan perkara dengan ini bahaya ini. Akhirnya ketangkap juga ya. Iya kan? Tapi sepertinya kalau kita melihat bahwasanya kasus-kasus macam seperti ini banyak ya. Kalau kita melihat dulu ada kasus yang dimana anaknya bermasalah akhirnya bapaknya diusut. Terkait dengan gratifikasi, terkait dengan beberapa hal tertentu dan juga pemilikan aset-aset tertentu yang ternyata tidak terdaftar secara detail begitu. Dan ini terjadi juga dengan Ronald Tanur begitu. Awalnya fine-fine saja begitu, memang masyarakat mempermasalahkan terkait mengenai bebasnya. Tapi setelah diusut ternyata ketahuan juga ada beberapa pihak tertentu yang ikut ambil bagian dalam proses kebebasan dari Ronald Tanur itu sendiri begitu. Iya, salah satunya pertama ini delming katanya. Ada yang menyuruh kan itu ya. Ada yang menyuruh siapa, ada yang menerima ya toh. Nah, kalau yang ngepul ini ya terus terang 1.000 miliar tapi yang jelas dampak dari Ronald Tanur ini sebetulnya
harus terima kasih bisa menangkap seseorang magelar kasus yang di Mahkamah Agung. Nah ini sebetulnya posisi ini merupakan bagian memiskinkan. Baik. Jadi semua ini disita. Contohnya tidak ada persoalan yang ditimah itu, nggak ada yang disisakan, disita semua. Baik. Jadi nanti Baik. ketika ada putusan tadi kemana? Nah, yang jelas ini adalah saya tidak juga. Baik. Ternyata kejahatan itu tidak akan sempurna. Baik. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, kalau sudah kejahatan tidak ada sempurna, maka perlu adanya 4 hal itu sebetulnya. Apa saja tuh 4 hal ini, Pak? Integritas, Baik. moral, ya, etika, dan profesional. Baik. Nah, ini perlu dipahami. Meskipun ada kenaikan gaji, ternyata integritasnya, moralnya, etikanya, profesionalnya tidak ada, percuma. Ternyata itu yang dimiliki seorang hakim. Baik. Itu perlu Tapi diuji saya kembali. pikirkan ini bukan tiba-tiba muncul begitu saja begitu Pak Bowo, tapi sudah ada cukup lama begitu, baru ketahuannya baru sekarang begitu. Dong. Saya kan katakan tadi, ini hal yang biasa. Kalau Baik. persoalan-persoalan, ya mudah-mudahan ini nantinya Baik. Ya. hukum ini jangan sampai tajam ke bawah, tumbuh di atas. Sekarang enggak. Nah. Hukum itu yaitu tajam di bawah, tumpul apa? Tumpul ke bawah. Tajam di atas. Nah, kenapa? Sekarang itu enggak semudah lah. Ini sekarang menjadi persoalan, ada gesekan antara kejaksaan dan masalah yang berhubungan dengan Baik. kehakiman. Contohnya apa? Contohnya apa? Nanti ada balas dendam ini dikarenakan salah satu punya satu persatuan. Baik. Nah, kenapa? Kalau ini kita Maksudnya ada dendam, maksudnya saling menggigit nanti begitu. Loh. Setelah satu pihak begitu tertangkap, makanya akan menggigit yang lainnya begitu. Saya menggigit karena ini persatuannya bisa-bisa tentunya berdampak ini nanti bukan hanya di Surabaya tapi seluruhnya Baik. berdampak. Nah biasanya kalau jaksa mau masuk ke ruang hakim biasa saja. Iya, iya. Ya, tapi sekarang bisa saja di stop. Kenapa? Tuh nanti jangan-jangan akan ada OTT. Baik. Nah ini yang menjadi persoalan memang sih ketika persoalan yang berhubungan dengan Undang-Undang 2 tahun 86 kalau nggak salah itu kalau hakim diperiksa harus izin Mahkamah Agung. Baik. Tapi kalau ini Baik. memang sesuai dengan pasal 1 ke 19 ini ada satu struktur. Sebetulnya ada sesuatu yang diinter. Iya. Intensif sebetulnya. Makanya bisa ketangkap tangan. Ketangkap tangan apa? Ada barang bukti ketangkap, ada yaitu dengan handphone. Jadi disatukan antara seorang penasihat hukum dengan hakim ternyata clear. Baik. Jadi klik akhirnya apa? Tangkap itu rumahnya. Baik. Nggak Baik. tahunya ada Ya. yang namanya Jaro Richard tadi, Richard ya. 1.000 miliar. Lah ini nanti ini panas dingin ini. Baik. Ya enggak, mohon maaf ini. Nanti juga lawyer-lawyer panas dingin. Nanti kalau itu dicatat, bukan dicatat loh ya. Tahun berapa, bulan berapa, perkara berapa, tahun berapa, tahun berapa. Ini Diaudit gitu ya, dicatat. Pak, ya? Ya, diaudit. Ini jangan-jangan nanti ketemukan itu. Berarti nanti bisa di berapa orang yang dipanggil semua. Baik, baik. Itu jadinya Baik. nanti akan Ketar-ketir yang lainnya Pak ya? Hah? Ketar-ketir yang lainnya ya? Nggak bisa tidur. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Edi dan juga Pak Disa terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Ya, pemirsa kembali dalam program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Puca Rizaldi. Saya ingin menyinggung dengan Pak Disar. Pak Disar, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Anda, apa kira-kira nih Pak analisa SKY sebelumnya mengenai sidang-sidang soal Ronald Tanur saat ini Pak?
Iya, bahwa ini kan sudah keluar ya rekomendasi di tanggal 26 Agustus begitu ya, yang itu bahwa menyatakan dari ketiga orang ini yang dalam majelis hakim ini itu terbukti ya melakukan pelanggaran berat ya dari KY, dan kemudian usulan rekomendasi adalah pemberian tetap ya, dan ini juga disampaikan di DPR dalam rapat terbuka dan sebagainya. Nah, saya kira ini sudah clear begitu ya. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi kami juga, kenapa kemudian rekomendasi yang sudah keluar di bulan Agustus itu tidak kemudian kunjung segera tidak lanjuti oleh Mahkamah Agung, karena dalam sanksi berat itu harusnya KY bersama-sama dengan MA itu kemudian membentuk yang namanya Majelis Kehormatan Hakim gitu ya. Nah, tetapi ini tidak kunjung terlaksana ya, dengan berbagai alasan dan latar belakang gitu ya, sehingga terjadilah peristiwa hari ini gitu ya. Jadi saya kira ini menjadi catatan dan momentum ke depan. Ketika ada rekomendasi misalkan yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Judisial, sepatutnya itu bisa segera dilakukan tindak lanjut oleh Mahkamah Agung begitu. Baik, terima kasih Pak Disar. Kita bahas lagi terkait mengenai permasalahan dampak suap vonis bebas Ronald Tanur. Saya ingin bertanya kepada Pak Edi. Pak Edi, ini kan trust publik atau masyarakat ini kan sudah mulai menurun ya terkait mengenai hukum di Indonesia begitu. Tadi mohon maaf kita ralat ya. Jadi tajam ke bawah, tumbul ke atas begitu ya Pak Bowo ya. Betul ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda pribadi? Bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terkait mengenai hukum di Indonesia sendiri? Ya, terima kasih. Jadi secara publik dan umum, masyarakat sekarang ini sudah disuguhin kebanggaan oleh Kejagung ya, Kejagung dan Kejati, yang dari awal-awal masyarakat ini di PHP gitu ya, di PHP yang dibilang tadi tajam ke atas tumpul ke bawah itu bahasa-bahasa lama lah kayak begitu. Jadi ini pemerintah melalui Kejagung dan Kejati dengan mengungkap perkara ini masyarakat sangat mengapresiasi banget. Kita sendiri melihatnya kinerjanya ini ditunjukin betul gitu. Setelah sekian puluh tahun tadi, baru pertama kali ini di Jawa Timur dan mungkin di Indonesia ya, di publik baru ini. Nah, masyarakat ini yang awalnya kemarin itu sanksi dengan kinerja hakim itu kepanjangan tangan dari Tuhan katanya kan begitu. Tapi sekarang seperti ini, dan itu dibuktiin langsung sama MA, Jaksaan, Kejagung. Nah, langsung ditangkap. Berarti di sini masih ada keadilan untuk masyarakat. Itu seperti itu. Yang disinggung oleh senior kami tadi, Prof. Bowo, nanti ini akan ada balas dendam antara hakim dan jaksa di ruangan. Saya rasa ada potensi nggak kira-kira seperti itu? Bisa jadi, mungkin jangan sampai nanti pengacara juga seperti itu. Tidak boleh masuk lagi kan gitu. Nah, pengacara di PN itu pertama kali yang menggugat di PN Surabaya untuk mendapatkan ruang tempat advokat, itu saya. Itu kantor kami. Dulunya pengacara itu dengan prinsipal itu sama. Duduk di depan masjid akhirnya kita melakukan sebuah permohonan ke MA dan ini kita dikasih. Nah, bedanya kita dengan hakim, dengan jaksa, jaksa dengan polisi. Ini kan kita kan 4 pilar di situ. Sedangkan kita di situ kita masuk harus ninggal tapi jaksa tidak, hakim tidak gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang ya mudah-mudahan menjadi evaluasi. Kita sama dengan baju yang berbeda, fungsi yang berbeda, tapi tujuan kita adalah sama. Biar nanti masyarakat publik menilai, oh ini ternyata bisa tapi Pak Edi, sejauh ini pengalaman Anda secara pribadi menangani beberapa kasus yang sudah ada begitu. Hal semacam seperti ini sering Anda jumpai begitu, atau sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bagi kita semuanya? Kalau saya secara pribadi sih dalam menanganin perkara-perkara hukum pidana ataupun apa, kalau dibilang hal biasa, enggak juga sih, enggak juga. Jadi kita dalam pengacara ini undang-undang advokat itu udah jelas diatur juga. Jadi kita tidak kalau dibilang biasa enggak lah, ya enggak biasa gitu, enggak biasa. Kita mohon maaf ini mungkin bagaimana ini nanti bisa diringankan, bisa diinginkan. Ya
itu memang tidak menapik kemungkinan seperti itu ya. Tapi yang kita alami saat ini kita belum pernah. Ada sih juga seperti itu, tapi Untuk itu kasusnya Pak Edi sendiri belum pernah, tapi untuk kasus yang lainnya mungkin Pak ya. bisa jadi. Saya sendiri pun pernah. Jadi saya pernah ditawarin, jangan begini, itu nanti dirubah begini. Tapi saya bilang kita normatif aja lah. Kita normatif karena kita menjadi pengacara praktisi hukum ini juga bos. Jadi kita mau mengarahkan salah. Kita mau begini juga salah. Makanya tadi yang ku bilang, ada rekan kami yang kena juga tersandung perkara ini. Baik. Ya, saya sampaikan hari apes tidak tercatat di kalender itu tadi. Kan seperti itu. Ya, kita Baik. harus pandai-pandai dan Baik. kita harus pinter-pinter bagaimana kita menyikapi profesi yang kita bawa. Memposisikan diri begitu ya. Memposisikan diri. Baik. Gitu. Kita beralih ke Pak Bowo. Pak Bowo, kalau kita berbicara terkait mengenai barang sitaannya sudah ada, uang atau barang senilai total hampir mendekati 1 triliun rupiah begitu ya. Nah, ini nanti uangnya kemana nih Pak Bowo? Uangnya ke negara dirampas, Baik. tapi yang jelas ini nggak serta-merta langsung dirampas, tapi harus dibuktikan dulu. Tuh, ini seorang pejabat Mahkamah Agung, ya, JR tadi yang sampaikan, sampai punya uang 1 triliun dalam arti dalam tanda kurung 1.000 miliar. Nah, ini uangnya siapa saja? Uangnya siapa saja? Oh, ini dapat dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai set nanti. Oh, kalau bisa setnya tambah tambah lagi apa? Nah, ini nantinya akan dipanggil semua. Terseret semuanya. Terset semua. Tapi mungkin saya tidak nanti. Bagaimana? Tapi mungkin saya tidak terpanggil. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya nggak takut-takuti kok. Tapi yang jelas, karena perlu diingat, perlu dicatat. Undang-Undang 31, ya, tahun 99 diperbarui 2021 tidak ada kedaluarsa. Nah, kalau tidak ada kedaluarsa, berarti tahun 2012 sampai 2022 ini bisa keseret semua. Kalau keseret semua, nantinya menjadi apa? Menjadi salah satu bahwa hukum ini adalah ternyata dari dulu sampai sekarang. Enggak baik. Nah, ini saya ingat juga. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena rekomendasi dari Komisi Judisial tidak digabrus. Akhirnya turunlah Kejaksaan Agung menangkap. Nah, terlepas dari itu terstruktur dan sebagainya, tapi yang jelas ini sudah ada barang bukti dan orangnya dan semuanya sudah ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana yang 1.000 miliar itu, kalau yang Ronald Tanur sudah diputus 5 tahun. Tapi yang 3 belum akhirnya. Tapi yang 1.000 miliar, 1 triliun, siapa saja ini? Ini hanya nunggu. Nunggu nanti ada panggilan. Ya namanya surat cinta lah. Tapi warnanya merah. Baik. Jadi ini menyeret kemana-mana akhirnya ya. Ya, Bisa jadi. menggigit kemana-mana ini ya akhirnya. Dari satu orang begitu ya. Ya. Ya memang sudah apesnya, udah waktunya begitu ya. Benar kata tadi Pak Edi mengatakan tidak sehebat-hebatnya tupai melompat pasti akan jatuh juga begitu ya. Jadi ini memang kesempatan baik bagi masyarakat untuk bisa melihat secara langsung bahwa beberapa hal terkait mengenai penyuapan tidak disarankan dan direkomendasikan ya. Kita harus break kembali sejenak pemirsa dan jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Pemirsa, menyambung lagi perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ingin mencoba berbincang kembali dengan Pak Disar. Pak Disar, bagaimana menurut KY, Pak, ini reputasi ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur sebelum ketiganya terlibat dalam sidang ini, Pak? Iya, jadi memang ada salah satu
hakim ya yang kemudian itu walaupun belum bertugas di Surabaya ya, sebelum bertugas di Surabaya di PN sebelumnya itu memang banyak komplain ya, banyak keluhan, banyak laporan begitu ya terkait hakim yang bersangkutan. Nah, saya kira bahwa rekam jejak ini kan berkorelasi begitu ya. Betul. Jadi dan dilahnya begitu ya, ternyata kemudian nyampainya di PN Surabaya begitu ya. Jadi kait selalu melakukan profiling gitu ya. Profiling ini ada dua sisi ya. Sisi yang pertama itu untuk mengetahui rekam jejak hakimnya gitu ya, bagaimana dia bersidang dan sebagainya, rekam jejak yang secara negatif. Tapi di sisi lain juga ada rekam jejak yang misalkan rekam jejak positif, misalkan bahwa hakim ini bisa berpotensi untuk kemudian bisa dicalonkan sebagai calon hakim agung ke depan, begitu. Baik, jadi saya ulang kembali ya, sudah ada track record yang buruk begitu terkait mengenai ketiga hakim ini ya, Pak Dizar? Ya, salah satu. Saya tidak menyebut tiga, tapi setidaknya itu yang kemudian itu di pengadilan sebelumnya pun sudah banyak komplain maupun banyak laporan, gitu ya. Oh, baik. Apakah ada kaitannya dengan inisial yang sudah diinformasikan berulang kali di berita begitu, inisial ZR begitu? Itu menjadi salah satu topik atau sudut pandang kita pada malam hari ini, Pak. Ya, kalau ZR itu kan bukan hakim ya, tetapi dia pejabat di Mahkamah Agung yang ya PNS begitu ya, tetapi bukan hakim, yang kemudian dia diduga sebagai maklar kasus. Itu di luar apa namanya? Di luar monitoring KAY karena memang yang bersangkutan bukan hakim, tetapi dari ketiga orang majelis ini memang salah satu ya, kemudian itu yang memang sudah banyak keluhan maupun laporan yang kemudian masuk ke KAY di pengadilan-pengadilan sebelumnya ketika dia bertugas. Tapi kalau ZR ini kan memang seharusnya menjadi ranah dari Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan maupun juga pembinaan, karena yang bersangkutan itu sebagai kalau tidak salah sebelumnya sebagai kepala badan pendidikan dan latihan dan sebagainya, kira-kira demikian, sehingga ranah dari yang bersangkutan itu menjadi ranah monitoring dari badan pengawasan Mahkamah Agung. Baik, jadi sudah diklarifikasi oleh Pak Dizar bahwasanya ZR ini merupakan salah satu ini Pak ya, mantan pejabat di Mahkamah Agung RI begitu Pak ya. Jadi bukan salah satu hakim yang terlibat dalam kasus ini begitu. Pernah ada kasus begitu Pak ya? Ya, bukan hakim ya, dan dia diduga sebagai perantara kasus kan, kira-kira demikian di dalam kasus ini begitu. Baik, ya terima kasih Pak Dizar. Baik, ini sudah ada titik terang begitu. Jadi simpang siur berita dan juga informasi di luaran ini menjadi beberapa hal tertentu yang menjadi koreksi bagi kita semuanya, bahwasanya jangan sampai salah untuk bisa memang menjadi ambil bagian dalam proses yang satu ini, tapi harus tahu posisi dan juga jabatan dari masing-masing mereka yang menjadi bagian dan juga penangkapan serta beberapa yang terusung atau terseret dalam kasus dari Ronald Tanur itu sendiri. Kita bahas kembali terkait mengenai hal ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Edi. Pak Edi, mengapa penyuapan dalam persidangan itu selalu ada, Pak? Simpel sekali pertanyaan saya. Kenapa penyuapan dalam persidangan itu selalu ada, Pak? Penyuapan dalam persidangan, kenapa harus ada gitu ya? Karena juga adanya perkara tersebut. Mungkin di situ. Memperlicin atau mempermudah kasus yang sudah ada, begitu, sesuai dengan harapan dari terdakwa sendiri atau bagaimana? Gini ya, kalau penyuapan di dalam persidangan ada, itu bisa ada, bisa tidak lah sebetulnya, Pak ya. Dan banyak hakim juga yang masih mempunyai hati, yang mempunyai hati nurani. Kita tidak pukul rata ya berarti ya? Tidak pukul rata. Jadi kayak yang kita bilang ZR tadi itu oknum ya? Itu kan oknum. Dan MA sendiri pun itu menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Kan sudah disampaikan menyerahkan pada proses hukum, dan memberikan kewenangan kepada PT untuk melakukan suatu monitoring ke PT UN, PN, dan di bawahnya di PT. Makanya kemarin waktu ada penangkapan di Surabaya, PT kan langsung turun untuk mengklarifikasinya. Jadi tidak semua ada perkara ada penyuapan. Itu tidak semua seperti itu juga.
Ini berawal, Pak Edi, berawal dari kejanggalan yang sudah ada begitu di publik, bahwasanya pertama awal kali begitu dengan kasus yang sudah ada, Ronald Tanur kan bebas begitu Pak ya, lantas kemudian diusut oleh publik dan sebagainya, netizen luar biasa begitu, terus memonitoring dan juga membersamai kasus yang satu ini begitu, hingga akhirnya mencuat kembali dan kemudian akhirnya dipidana 5 tahun, begitu ya Pak Bowo ya, betul ya? Menurut Anda pribadi apakah memang sudah layak sebenarnya dengan permasalahan yang sudah ada begitu, dengan kasus yang sudah ada dipidanakan kepada Ronald Tanur selama 5 tahun? Kalau menurutku tidak wajar juga sih, karena dari pihak si korbannya sendiri dengan kejadian foto dan yang sadis seperti itu, dengan hukuman yang seperti itu, menurut saya juga kurang fair. Nah, makanya tadi ada beberapa perkara yang untuk benteng kekuasaan dan benteng keuangan ini yang terjadi, dan akhirnya di sini di hari menjelang Sumpah Pemuda, di sini Kejagung, Kejati membuktikan biar tidak mati hukum yang ada di negara kita ini. Makanya diungkap. Baik. Nah, diungkap lah. Kalau Pak Edi mohon maaf, kalau dengan kasus macam seperti ini biasanya begitu, itu berapa lama tahanan Pak? Ya kalau kita berbicara Pandangan hukuman, ya di atas 9-10 tahun lah. Nah itu seperti itu. Kalau kita melihat kasusnya yang pembunuhan yang sangat sadis seperti itu, kan bisa berlapis tuh pasal-pasalnya. Idealnya seperti itu ya? Iya. Kalau cuma 5 tahun. Makanya saya juga berpikir 5 tahun ya. Nah, makanya kalau kita melihat lagi yang disampaikan oleh senior kami tadi, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Bagaimana dengan kasus orang yang kemarin hanya mencuri sebuah singkong yang dihukum sekian tahun, akhirnya dihukum bebas dengan pidana materi waktu itu. Jadi tumpul ke bawah, ke samping, ke atas itu memang tergantung bagaimana yang disampaikan hakim kepanjangan Tuhan. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian 3 hakim yang bermasalah seperti ini, masyarakat akan tetap masih mempercayakan hukum ini kepada hakim yang mempunyai hati. Baik. Pak Bowo, apakah Pak berpendapat dengan Pak Edi terkait mengenai 5 tahun itu tidak fair begitu? Ya, memang kita harus melihat dulu tentang dakwaannya, yaitu ada primer, subsidiar, lebih subsidiar. Ada pasal 338, 351, 359. Ada 3 hal ini. Namun demikian, sebetulnya yang terbukti adalah 338 dong. Ancamannya 0 sampai 15 tahun. Tapi diputus diskon 5 tahun. Ya, gitu. sebetulnya wisfak itu sebetulnya berbahaya sekali ketika ada persoalan. Kalau itu wisfak, itu susah loh di kasasi. Susah, karena bebas murni. Bukan onslah. Maka dengan demikian perlu apa? Perlu dipertanyakan kalau ada persoalan diputus 5 tahun. Nggak taunya dari Hakim Agung 3 diperiksa. Karena sudah terima. Berarti bukan 3, 1, 3. Berarti belum yang lain nih. Sudah diperiksa. Tapi saya berharap jangan seperti apa yang disampaikan. Ini kan dalam si R tadi, pengawasannya saya kira saya pertanyakan. Sampai ada 1.000 miliar. Nah, ini 1.000 miliar ini pengawasan kok seperti itu. Nah, sekarang ini saya berharap ketika 3 hakim yang kena, Hakim Agung ini, yang sudah jelas ini, sebetulnya yang merisa jangan Hakim Agung dong. Pihak lain yang independen. Kalau nggak independen, tapi ya nggak apa-apa. Asalkan itu yang ditunjuk ada memang benar-benar objektif. Karena ada satu adalah pertama adalah JR. Nah, 5 adalah Hakim Agung, itu sudah tercatat. Nah, dengan catatan-catatan ini akhirnya menjadi satu pertanyaan, akhirnya kena Hakim Agung ini juga. Karena ya tadi putusannya memang 5 tahun. Seharusnya kalau itu memang benar 338, ya ini kan mengadili sendiri berarti. Kalau mengadili sendiri. Tadi belum dilanjutkan tadi Pak Bowo. Seharusnya begitu. Seharusnya kalau itu memang pembunuh, apalagi ada rencana, itu seumur hidup mati ya, lebih mati seumur hidup 20 tahun kalau 340. Tapi pasalnya ini, ya kalau kita lihat loh pasalnya ini hanya meninggal 338. Nah, apalagi 359, Pak, lebih ringan lagi. Ya, oleh karena itu perlu dipertanyakan ketika dikaji ulang lagi atau bagaimana menurut Anda? Perlu dikaji ulang lagi kalau memang ini adalah melihat satu putusan MK nomor 20 tahun 2003
bahwa seorang JPU tidak bisa PK. Yang bisa PK adalah Ronald Tanur sendiri. Kenapa? Karena bisa kalau ada kekhilafan. Ini bisa terjadi. Bisa ada kebebasan ketika nantinya yang bisa di PK loh ya. Baik. Nah, maka dengan demikian perlu makanya ini sebetulnya Jaksa Agung ini mencari novum isunya. Tapi novum itu tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah ada putusan MK. Baik. Yang berlaku Baik, adalah Pak. Ronald Tanur. Tapi yang jelas kita itu melihat persoalan-persoalan seperti ini bukan hanyalah di tingkat tingkat pengadilan negeri aja, pengadilan umum, tapi di tingkat Mahkamah Agung juga sama. Nah, terus bagaimana yang saya percaya ini? Percaya dari mana? Maka yang enak adalah sekarang lagi senang saya. Kenapa? Sekarang harus diuji tentang strategi hukum. Baik. Kalau itu strategi hukumnya menang, ya harus menang. Baik, kalau Pak. strategi hukumnya kalah jangan sampai nantinya ketika mohon maaf nih, ketika di pengadilan gak bicara keadilan, pokoknya menang. Nah, itu ya yang itu repot ya kan. Kita tahan dulu kita tahan dulu lagi ya. Kita tahan dulu Pak Bowo ya. Nanti kita akan sambung lagi berbincang kita. Pemirsa ada jangan berlari kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Kalau udah makan udah geleng-geleng tadi. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jalpos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos. Pemirsa, menyambung perbincangan kita malam hari ini mengenai dampak suap vonis bebas Ronald Tanur. Saya ingin berbincang kembali dengan Pak Edi. Pak Edi, mengenai bahasan advokat ya nih Pak ya, profesi advokat. Tanggapan Anda secara pribadi, sejauh mana peran pengacara Ronald Tanur yang bernama Lisa Rahma dalam kasus ini menurut Anda pribadi? Kalau peran rekan sejawat ini, dia hanya menjalankan sebuah perintah. Tapi beliau ini juga harus melihat etik profesinya dia. Baik. Nah, jadi kalau pengacara ini hanya menjalankan sebuah perintah yang diberikan oleh si klien. Yang pasti si kawan sejawat kita ini dia melakukan negosiator ataupun bagaimana bahasanya di situ itu kan atas kehendak daripada si klien. Nah, atas kehendak si klien. Nah, kalau kita berbicara kilap ataupun bagaimana, sebetulnya di dalam undang-undang advokat sudah jelas diatur juga. Kita mengarahkan, kita tidak boleh. Kita ada di kode etik di advokat. Ya kembali lagi saya menyampaikan, yaitu tadi hari apes itu tadi yang tercatat di kalender. Mungkin sudah kekenyangan juga bisa kan seperti itu. Tapi kita prihatin juga lah sama kawan kita ini. Karena inilah resiko di dalam sebuah profesi yang harus dijalani. Sebenarnya bisa diantisipasi sebenarnya di awal mungkin ya? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin menjadi praktisi hukum dan penegak hukum, harusnya bisa. Karena bagi saya sendiri pun, saya lebih senang itu menyelesaikan perkara itu di luar peradilan dan kepolisian. Itu saya. Karena saya juga selalu menghindari hal-hal yang seperti itu tadi bersentuhan dengan kode etik yang harus kita jalani. Tapi sejauh ini Pak Edi, Anda sering bersentuhan dengan hal-hal semacam seperti ini. Saya ambil contoh kasus Ronald Tanur begitu, dengan pengacaranya secara pribadi begitu. Apakah Anda pernah sebelumnya juga menangani beberapa kasus juga atau mungkin bahkan memberikan bantuan kepada rekan Anda terkait mengenai perihal-perihal semacam seperti ini? Sesuai dengan Anda katakan tadi bahwa saya ada tanggal di hari apes ya, hari apes ada di tanggalan begitu ya. Pernah nggak Pak Edi pengalaman Anda secara pribadi? Kalau pengalaman secara pribadi untuk membantu melancarkan, melicinkan seperti itu ya dimaksud ya? Tidak pernah saya. Saya tidak pernah
membantu ataupun membuat klien ini, nanti kamu seperti ini melancarkan begitu ya. Itu saya lebih tidak ke situ sayanya. Saya lebih mengarahkan win-win solution perkara pidana. Kalau memang sudah pidana, kamu menerima, ya sudah. Tapi pandangan Anda sejauh ini dengan teman-teman sejawat Anda yang memiliki profesi yang sama, apakah menjadi hal yang biasa begitu sejauh ini? Kalau menurut kami hal yang biasa atau tidak itu sah-sah saja seperti yang kembali ke personal kembali ke personal. Kita juga tidak munafik gitu kan. Kita tidak munafik. Ketika ada sebuah tawaran kayak kasusnya Ronald Tanur ini kan, menjadi kuasa hukumnya Ronald Tanur, dia kemarin hebat nih gitu kan, bisa membebaskan Ronald Tanur yang seharusnya dihukum 0 sampai 15 bahkan bisa sampai ke seumur hidup. Itu sebenarnya menjadi prestasi atau bagaimana Pak Edi menurut Anda pribadi? Kalau ini tidak terungkap prestasi untuk dia kan begitu ya kan, prestasi untuk si person ini sendiri gitu kan. Tapi kalau sudah ini ya itu tadi musibah lah kan. Betul. Berkah atau musibah sebetulnya gitu. Baik, ya kan seperti itu. Dua mata pisau begitu ya. Dua mata pisau. Ya, kita masih ada waktu, saya ingin berbincang kembali dengan Pak Disar ya. Pak Disar, halo. Ya, Pak Disar, ada faktor penting tadi sempat kita menyebut ZR Pak ya, Zarof Richard Pak ya. Kita sebut namanya langsung ya, Zarof Richard Pak ya. Nah, pendapat Anda pribadi, saya mau tanya pendapat Anda pribadi terkait mengenai rekam jejak beliau secara personal, bagaimana Pak pandangan Anda? Iya, kami tidak dalam kapasitas itu ya, karena yang pertama memang beliau itu kan sebagai kepala bidang pendidikan dan pelatihan ya, hukum dan peradilan di Mahkamah Agung. Tentu itu di luar ranah KY begitu ya. Apakah kemudian di luar monitoring maupun juga di luar profil, karena yang bersangkutan bukan hakim begitu ya. Beliau hanya PNS yang kebetulan juga menjabat di Mahkamah Agung. Gitu. Jadi KY tidak punya rekam jejak karena areanya tidak masuk ke ranah sana. Tapi yang menjadi penting bahwa ini menjadi momentum ya, khususnya bagi Mahkamah Agung untuk kemudian mengevaluasi, untuk kemudian berbenah diri begitu ya. Baik. Terlebih sudah ada Ketua Mahkamah Agung terpilih yang baru begitu ya, yang kemudian bahwa ke depan harus ada perbaikan begitu ya, di institusi pengadilan begitu ya. Bagaimana merumuskan kebijakan di sektor pengawasan, ya pembinaan dan sebagainya. Saya kira dengan profil Ketua MA yang juga mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, beliau sudah punya lah saya kira. Tinggal bagaimana kemudian menurunkan itu, menerjemahkan itu kemudian ke jajaran di bawahnya agar bisa menjalankan mekanisme monitoring maupun juga pengawasan yang optimal gitu ya. Yang pertama, yang kedua saya kira dengan adanya momentum ini saya kira juga perlu ada sinergitas gitu ya. Dalam konteks kecil mungkin antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial gitu ya. Tetapi juga dalam konteks yang lebih luas misalkan bagaimana misalkan juga pengawasan di dalam organisasi profesi advokat misalkan, kemudian di kejaksaan maupun juga dengan di kepolisian gitu ya. Sehingga tujuan kolaborasi dan sinergitas ini kan untuk kebaikan semua begitu ya, untuk kemudian perbaikan institusi pengadilan, untuk menjaga memulihkan marwah pengadilan agar kepercayaan publik itu bisa tumbuh kembali. Sementara yang dari beberapa survei dan sebagainya kan publik ini kan tidak begitu menaruh kepercayaan ya terhadap institusi hukum maupun institusi peradilan kita. Baik Pak Disar, saya memposisikan diri saya sebagai publik Pak, sebagai masyarakat awam begitu. Sebelumnya apakah pernah ada kasus serupa Pak yang pernah menimpa Mahkamah Agung terkait mengenai pensinyaliran terkait mengenai dana penyuapan dari pihak-pihak tertentu Pak? Ya kalau dari kasus-kasus yang ada kan sudah banyak ya, misalkan dari kasus yang menimpa salah seorang hakim agung ya, mantan hakim agung begitu ya. Kemudian juga di PJUN yang kemudian pada era KPK pada waktu itu. Jadi polanya berulang. Jadi saya kira kalau memang serius begitu ya, saya kira ini perlu ada juga pembenahan yang cukup serius juga, sehingga tidak terjadi pola-pola berikutnya. Tetapi kalau kemudian
ya ini hanya sebagai simptom saja, kemudian tidak kemudian secara serius untuk dibenahi, ya saya kira bisa jadi ke depan bisa jadi akan berulang begitu ya, karena ini hanya tadi dianggap sebagai apes kira-kira begitu, tapi kemudian tidak mulai secara serius, secara optimal begitu. Baik, Pak Dizar, terima kasih untuk tanggapannya Pak Dizar. Dan sepertinya Pak Edi menanggapi apa yang disampaikan Pak Dizar. Silakan Pak Edi. Iya, jadi beliaunya tadi kan menyampaikan akan ada apa tadi? Pengusutan dan juga ada monitoring. pengusutan dan monitoring. Dan sudah banyak yang kena seperti itu ya. Dan kalau ini ditanggapi dengan serius, gitu kan. Nah, serius, ini berarti KY dan MA ini belum serius kan seperti itu. Nah, kita tunggu aja untuk serius. Baik. Kita harus break kembali sejenak, waktu kita singkat sekali. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Putra Rusali. Tiba kita pada penghujung acara. Singkat saja dari Pak Edi terlebih dahulu, mungkin yang disampaikan kepada pemirsa terkait mengenai dampak suap vonis bebas Ronald Tanur ini. Ya, saya ucapkan selamat kepada Kejagung dan Kejati yang telah memulihkan kepercayaan pada masyarakat, dan kita jangan takut untuk mengawal kasus-kasus ataupun beracara lagi seperti ini. Jadi terima kasih dan saya ucapkan selamat pada Kejagung dan Kejati yang berani. Semoga jauh lebih serius begitu Pak ya? Iya, jauh lebih gitu ya. Iya, baik. Pak Dizar, disampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV, singkat saja Pak Dizar. Ya, saya kira KY sudah serius begitu ya. Artinya kemarin bulan Agustus begitu ya. Jadi kami juga saya kira semua menunggu begitu keseriusan Mahkamah Agung ke depan bagaimana untuk membenahi pola-pola yang terjadi di lingkungan instansi peradilan. Jadi keseriusan MA itu ya, keseriusan KY harusnya gayung bersambung dengan keseriusan Mahkamah Agung. Jangan sampai kemudian KY-nya serius, MA-nya kemudian tidak begitu serius, saya kira gitu. Jadi ke depan perlu ada sinergitas, perlu ada kolaborasi. Keseriusan dilakukan oleh KY bisa gayung bersambung dengan juga apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung demi terwujudnya peradilan yang lebih baik ke depan. Baik ya Pak ya, jadi satu arah saja Pak ya, sama-sama serius begitu ya biar hasilnya lebih maksimal. Dan terakhir Pak Bowo, gongnya Pak, silakan Pak, ada sampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan tentang persoalan pengawasan pembinaan ini sudah ada dalam Perma 7 dan 8 sebetulnya itu harus ditokekkan lagi, kalau bisa direvisi yang lagi. Oleh karena itu penting sekali masyarakat jangan takut ya. Jangan takut kalah. Sekarang ini musimnya sudah ketangkap semua. Jadi keadilan itu tetap menyertai dari masyarakat. Oleh karena itu penting, khususnya pada penegak hukum ya. Penegak hukum itu adalah salah satu polisi, jaksa, hakim, pengacara. Tapi pengacara nggak punya kekuatan, yang punya kekuatan 3. Meskipun di dalam Undang-Undang 18 2003 ya itu pasal 5 penegak hukum, tapi nggak punya kekuatan, yang punya kekuatan 3. Maka dengan demikian saya berharap 4 penegak hukum itu harus dicatat, yaitu tentang integritas, moral, etika, dan proporsional. Lalu untuk masyarakat, saya kira masyarakat sudah hatinya sudah dingin, sejuk dikarenakan ada penangkapan ketika menang-menangan di dalam satu keadilan. Berapa jumlahnya Pak?
Ya. Berapa jumlahnya? Apanya? Jumlahnya ketangkep berapa, Pak? 1.000 miliar itu, Pak. Nah, ini saya nggak ngomong 1 triliun ya, 1.000 miliar. Nanti kalau 1.000 miliar ini akan terang benderang. Iya, Siapa sebetulnya pengepul? Ini bukan pengepul kertas ya, pengepul uang. Baik. Demikian, terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi musimnya bukan musim mangga, tapi musimnya ketangkap semua, Pak ya. Iya. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Pak Bowo, terima kasih sudah bisa berbincang dengan Anda, dan juga Pak Disar senang bisa berbincang dengan Anda. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Amin. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.